Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya kita masih dapat berkumpul dan melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Shalawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, calon penggerak angkatan 11 yang saya hormati, perkenankan pada hari ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok. Perkenalkan, nama saya Nizar Suryadi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kekuatan konteks sosiokultur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta atau kita mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Penugasannya yaitu pada kesempatan ini kita diberi 3 buah pertanyaan yang harus kita sama-sama diskusikan. Yang pertama adalah, apa kekuatan konteks sosiokultur di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati, dan kita sudah menyepakatinya, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebal laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Latar belakang dari materi ini yaitu kita mengambil sebuah tema dan mengambil sebuah contoh batik Tasik. Batik Tasik sebagai salah satu kekuatan konteks sosiokultur di daerah yang dapat dihubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui beberapa aspek penting. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya lokal dan kearifan lokal. Dalam hal ini, batik Tasikmalaya merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisi lokal yang dapat menjadikan media pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru bagaikan petani yang menyemai biji tumbuhan dapat menjadi acuan bagi guru untuk menebalkan laku murid di kelas. Jika kita sebagai petani memperlakukan tanaman dengan baik, bagaimanapun kondisinya, maka hasilnya akan baik. Begitupun murid yang kita ajarkan tentang konteks sosial budaya dengan baik, maka mereka akan menjadi individu yang mempunyai karakter cinta budaya sendiri dan akan berusaha melestarikannya dengan baik. Dalam hal ini, kita sebagai guru bisa menguatkan sifat mandiri, kreatif, dan gotong royong pada mereka yang sesuai dengan dimensi P5. Nilai yang terkandung dalam kegiatan membatik mencakup beberapa aspek penting yang sejalan dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan konsep Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah bernalar kritis. Batik Tasik dapat digunakan untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry murid. Murid dapat diajak untuk mengeksplorasi proses pembuatan batik, motif-motif yang digunakan, serta makna di balik motif tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya belajar dari lingkungan sekitar dan budaya lokal.
Yang kedua, kreatif. Kreatif yaitu melalui pembelajaran tentang batik Tasik, murid dapat mempelajari bagaimana masyarakat lokal berkembang dan memahami nilai-nilai budaya tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat membantu murid untuk merefleksikan nilai-nilai yang dapat mereka ambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka, seperti ketekunan, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya, berkebinekaan global. Tentu saja, batik Tasik sebagai warisan budaya lokal dapat menjadi media untuk mengenalkan murid pada kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Murid belajar untuk menghargai dan merayakan keberbedaan budaya, serta memahami bahwa keberagaman adalah sebuah kekuatan. Kekuatan Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas dan di sekolah dalam mengenalkan pembuatan batik kepada murid dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang sejalan dengan konsep pendidikan yang berakar pada budaya lokal dan kodrat alam serta kodrat zaman, yaitu mengenalkan pada siswa tentang cara pembuatan batik dapat menguatkan karakter mereka sebagai individu dan anggota masyarakat, karena dengan sendirinya mereka akan mencintai budaya sendiri dan akan melestarikan budayanya dengan baik. Meski begitu, mereka tetap bisa menerima pengaruh positif budaya luar untuk mengembangkan budayanya sesuai dengan zamannya. Kodrat zaman. Sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman, yaitu kita menekankan pentingnya pendidikan yang berkarakter pada budaya lokal. Batik dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan murid pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Melalui pengenalan dan pelestarian pakaian daerah tradisional bermotif batik, murid dapat belajar menghargai warisan budaya mereka dan memahami pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Mendorong murid untuk aktif mencari pengetahuan, ini juga mendukung elemen menghasilkan pemikiran dan tindakan yang orisinal. Selanjutnya, kodrat alam. Di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya merupakan kecamatan yang mayoritas masyarakatnya adalah sebagai seniman batik. Maka dari itu, daerah tersebut orang tuanya adalah seniman batik. Maka kita dapat menjadikan guru tamu di sekolah yang mengajarkan sebagai pembatik, yaitu dari orang-orang tua siswa tersebut. Nah, itu sejalan dengan kodrat alam pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejarah batik. Sejarah batik Tasikmalaya disebut atau bernama batik Sukapura. Batik tulis Sukapura merupakan salah satu kerajinan tradisional yang memiliki nilai estetis, ekonomis, dan nilai kultur, hingga dijadikan sebagai budaya lokal yang ikonik bagi masyarakat Tasikmalaya. Belum ada catatan yang jelas kapan tepatnya di Sukaraja mulai ada pembatikan. Namun jika dilihat berdasarkan data yang ada, masyarakat Sukapura mulai membatik lama setelah Mataram membawa kebudayaan Jawa masuk menyertai kehidupan masyarakat desa Sukapura, yaitu sekitar abad 17. Batik tulis Sukapura sempat mengalami kejayaannya pada tahun 1970-an. Nah, ini adalah ciri-ciri khas batik Sukapura. Ciri khas batik Sukapura yaitu motif yang didominasi oleh unsur alam seperti flora dan fauna, menggunakan warna-warna yang alami yang teduh serta seperti coklat, biru tua, dan merah marun. Keunikan pola matematis yang tertanam dalam motif batiknya, teknik batik tulis yang halus dan presisi, tantangan dan pelestariannya. Persaingan dengan batik dari daerah lain dan perkembangan teknologi tekstil menjadi tantangan batik Sukapura. Upaya pelestarian batik Sukapura terus dilakukan seperti melalui pelatihan pengrajin batik, pengembangan motif baru, promosi batik Sukapura ke kancah nasional maupun internasional. Nah, ini adalah contoh-contoh batik Sukapura. Ada yang motif parang, motif burung, motif bunga, motif karawang. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh kelompok kita di TK IT Al Furqon. Nah,
Selanjutnya ini Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. untuk kota Tasikmalaya. Selanjutnya, nah ini ini adalah sebuah kreasi jumputan. Nah, ini adalah yang terakhir mungkin ya, kita memasuki sesi terakhir, yaitu ini adalah jika saya diamanahi menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, jadi jika saya diamanahi menjadi kepala sekolah atau pengawas, yang harus saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan sekolah, saya harus membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh guru serta murid tanpa terkecuali. Yang kedua, setelah aturan saya buat, saya akan memberikan contoh kepada guru dan murid bagaimana menjadi guru teladan dan murid yang berprestasi, yaitu dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana dalam kualitas pendidikan itu harus menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Yang keempat, menegakkan aturan kedisiplinan. Kelima, menanamkan nilai moral dan agama kepada murid. Dan terakhir, menerapkan kegiatan belajar yang kondusif, seperti guru harus datang tepat pada waktunya dan datang pada jam pengajarannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi dari hasil presentasi saya dari awal sampai akhir, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berkarakter pada budaya lokal dan kodrat alam serta kodrat zaman, membentuk karakter dan moral, serta memerdekakan dan mengembangkan murid secara holistik. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan konteks pendidikan modern yang dapat diterapkan berbagai kegiatan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.